Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Oktaviana Rau. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 2 STKIP Citra Bakti Ngada. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik, saya ingin memaparkan materi dengan topik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antara berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pembelajaran, atau dengan pengertian lain, yaitu suatu proses mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran. Yang kedua, tujuan perencanaan pembelajaran. Agar pembelajarannya berhasil dengan optimal, salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan mengajar sebelumnya. Untuk itu, perencanaan pembelajaran dapat dirumuskan dengan tujuan rumus ABCD. A. Audiens. Guru harus mengenal siswa. Guru tahu apa yang siswa butuhkan, yang siswa bisa buat, yang menjadi kelemahan siswa, masalah yang sering dialami siswa. B. Behavior. Kemampuan atau tingkah laku timbal balik yang baik diharapkan dimiliki siswa setelah selesai proses pembelajaran. Behavior itu sendiri terdiri dari pengetahuan. Yang ketiga, kondisian. Persyaratan dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Contoh, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dari biola dan gitar. Yang keempat, degree. Ukuran tingkat kemampuan yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajaran yang mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang berikut, dominan pembelajaran belum dalam tujuan pembelajaran. Taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah. Hal-hal yang digolongkan dalam sistematika ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni 1. Pengetahuan. Kemampuan siswa untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali tentang bagian, fungsi, dan kunci gitar tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakan, atau dengan kata lain, siswa harus mengingatnya. Yang kedua, pemahaman. Tingkat kemampuan siswa yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Siswa dikatakan paham jika ia memberi penjelasan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga, penerapan. Di tingkat ini, siswa memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, metode, rumusan, teori di dalam situasi yang baru. Siswa bisa menerapkan 2 bacaan yang berbeda dan bentuk tes yang digunakan berupa pilihan ganda atau uraian. Yang keempat, analisis. Kemampuan siswa dalam menguraikan suatu bahan menurut bagian-bagiannya. Bentuk tes yang cocok untuk mengukur kemampuan hasil belajar di tingkat ini yaitu bentuk uraian. 5. Sintesis. Suatu proses yang menduakan bagian-bagian atau unsur-unsur
secara logis sehingga terbentuk pola baru. Salah satu terminal untuk menjadi orang lebih kreatif. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, dan metode seseorang untuk dijadikan dalam memberikan suatu nilai. Contoh, peserta didik mampu memutuskan tentang manfaat yang dapat diambil. Terima kasih.